اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita masih membahas surah Al-An'am, yaitu pada halaman 134 dari mushaf Al-Quran, surat Al-An'am ayat 53 sampai 59 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقضي الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini, jazakallahu khairan, ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat yang ke-54, annahu boleh dibaca innahu dengan hamzah yang dikasrah, dan ini berulang pada bagian terakhirnya fa innahu ghafurur rahim. Kemudian ayat 55 ini walitastabina sabilu, ini boleh dibaca tiga bacaan. Boleh sabilu menjadi sabila. Boleh juga tastabina diganti ya, maka menjadi waliyastabina sabilul mujrimin. Nah, berarti ada tiga bacaan di sini. Kemudian ayat 57 ini perbedaannya cukup dahsyat. Shad ini boleh diganti dengan dot. Kalau shad maka yaqussul haqqa. Kalau dengan dot maka yaqdil haqqa, dan ini merubah terjemah. Kemudian wahwa ha boleh disukun seperti biasa wahwa. Kemudian kita temukan di sini mim ketemu mim, ini boleh idgham. Ya'lamu ma boleh menjadi ya'lamma. Dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Al-An'am ayat 53. Wa kadzalika, dan seperti itulah
fatanna, kami menguji ba'dahum, sebagian mereka, bi ba'din, dengan sebagian yang lain. Liyaqulu, supaya mereka mengatakan, ahaulai, apakah mereka, yaitu orang-orang muslim, manallahu, Allah telah memberikan nikmat alaihim, kepada mereka, yaitu dengan hidayah, min bainina, di antara kami. Alaihissallahu, bukankah Allah itu bi'a'lama, lebih mengetahui, bisyakirin, terhadap orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini masih melanjutkan ayat 52 kemarin, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang oleh Allah pada ayat 52, wahai Muhammad, kamu jangan mengusir orang-orang beriman yang mereka beribadah kepada Allah pagi sore mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak berurusan dengan menghisab mereka. Yang menghisab mereka hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan engkau mengusir mereka sehingga engkau akan termasuk menjadi orang-orang zalim. Jadi kaum muslimin rata-rata orang-orang fakir. Mereka datang ke majelis Nabi Muhammad SAW untuk ngaji. Maka orang-orang kafir mengatakan, ini pengikut-pengikut kamu itu orang-orang miskin. Ya. Kami tidak mau gabung sama mereka. Dipisahkan. Ya. Kami orang-orang kaya, kalau ngaji sama kamu, ini orang-orang miskin harus enyah dulu. Kalau gabung dalam satu majelis miskin kaya, kami nggak mau. Nah, seperti itu berarti mereka sudah fatanna, sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab sebagian yang lain, yaitu adanya orang-orang miskin tadi. Allah kasih kekayaan kepada seseorang, ini ujian, bisa mensyukuri atau tidak. Kalau orang kaya kemudian sombong terhadap orang miskin, sehingga mengatakan, kalau kami ngaji orang-orang miskin harus enyah, kami orang-orang kaya harus dikhususkan. Ini berarti orang kaya yang tidak lulus ujian. Dia mendapatkan kekayaan dari Allah, tapi tidak mampu mensyukurinya, malah dia sombong terhadap orang-orang yang miskin. Sehingga orang-orang kafir yang sombong tadi mengatakan, ahaula imanallahu alaihi min bainina. Apakah pantas mereka orang-orang miskin mendapatkan petunjuk dari Allah, sementara kami yang orang-orang kaya tidak mendapatkan petunjuk? Apakah pantas seperti itu? Jadi mereka anggap orang miskin itu orang yang dijauhkan oleh Allah. Buktinya tidak dikasih rezeki oleh Allah. Sehingga kami orang-orang kaya ini kamilah yang pantas dapat hidayah. Kalau mereka dapat hidayah, kami tidak mendapat hidayah, berarti yang kamu bawa, wahai Muhammad, itu bukan kebenaran. Kalau yang kamu bawa kebenaran, pasti kami-kami yang kaya ini dapat hidayah. Karena kami kaya berarti Allah ridho sama kami. Sehingga kami pasti dapat diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perkataannya orang-orang kafir. Ini menunjukkan kesombongan mereka terhadap kaum muslimin rahimahullah ta'ala. Mereka juga mengatakan pada ayat yang lain, yaitu pada surah Al-Ahqaf ayat 11. Lau kana khairan, seandainya kebaikan yang kamu bawa, wahai Nabi Muhammad, ma sabaquna ilaih, mereka tidak akan mendahului kami kepada kebaikan tersebut. Jadi orang-orang miskin itu tidak akan mendahului kami dalam menerima kebaikan yang kamu bawa. Pada surat Maryam ayat 73, mereka juga mengatakan, ayyul fariqaini khairum maqama wa ahsanu nadiya. Siapa dua kelompok yang lebih baik? Apakah kami, yaitu orang-orang kafir yang kaya-kaya, ataukah mereka, yaitu orang-orang miskin ya? Orang-orang muslim yang miskin-miskin? Nah, maka perkataan mereka dijawab oleh Allah pada surat Maryam ayat 74. Wa kam ahlakna qablahum min qarn. Betapa banyak generasi-generasi yang sudah kami hancurkan sebelum mereka. Hum ahsanu athatsaw wariya. Yang mereka lebih bagus kekayaannya dan lebih bagus pendapatnya daripada orang-orang kafir Quraisy tersebut. Nah, maka pada ayat ini pula Allah membantah. Allah mengatakan, alaysallahu bi'alami bisyakirin. Bukankah Allah lebih tahu siapa yang bersyukur dari hamba-hambanya? Sehingga orang-orang yang bersyukur tadilah yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun orang miskin mereka, tapi mereka orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah, maka Allah kasih hidayah. Mereka bersyukur kepada Allah dengan lisannya, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah dengan perbuatannya, yaitu melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan hatinya, yaitu mengakui bahwasanya nikmat ini semuanya datangnya dari Allah. Sehingga mereka tidak sombong mengatakan bahwa ini kekayaan gara-gara
kecerdasan saya. Nah, maka Allah lebih paham siapa yang mudah bersyukur, yang pandai bersyukur, akhirnya dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka, meskipun mereka kaya-kaya, tapi tidak mampu bersyukur terhadap nikmat Allah, tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 54, Allah mengatakan, "Wa idza dan apabila ja'aka datang kepada engkau alladzina yu'minuna bi ayatina, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, faqul maka ucapkanlah salamun alaikum. Mudah-mudahan keselamatan atas kalian." Maksud ayat ini adalah kalau orang-orang beriman datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk ngaji dan sebagainya, maka Rasulullah disuruh oleh Allah untuk menyambut mereka. Jadi jangan sombong kepada mereka meskipun mereka orang-orang miskin. Bagaimana yang harus dilakukan oleh Nabi? Faqul salamun alaikum. Ucapkan salamun alaikum. Maksudnya kalau mereka datang mengucapkan salam, jawablah salam mereka. Dan orang menjawab salam orang itu berarti menunjukkan tawadhunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang disalami tidak mau jawab, itu menunjukkan kesombongannya. Seolah-olah dia mengatakan saya lebih baik daripada kamu. Kamu nyalami saya nggak mau jawab salam. Ini orang sombong seperti ini. Maka Nabi disuruh tawadhu kepada orang-orang beriman, siapapun mengucapkan salam, jawablah salamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lain salah satunya adalah menjawab salam. Nah, kita lihat hadisnya. Hakul Muslim, haknya seorang Muslim, alal Muslim atas Muslim yang lain. Khamsun, ada 5. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Yang kedua, i'adatul marid, menjenguk orang sakit. Yang ketiga, ittiba'ul janaiz, mengikuti jenazahnya ke kuburan. Yang keempat, ijabatul da'wah, mendatangi undangan walimahnya. Yang kelima, wa tasmitul atis, kalau ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka didoakan yarhamukallah. Ini hadis muttafaqun alaih. Nah, itulah makna faqul salamun alaikum. Jadi bukan berarti kalau ada orang datang kita ucapkan assalamualaikum, bukan. Tapi kalau ada orang datang dia salam kita jawab waalaikumsalam, itu maksudnya. Kemudian kata Rabbukum, telah menetapkan pemelihara kalian ala nafsihi, terhadap dirinya sendiri, ar-rahmata, akan rahmat. Innahu, sesungguhnya, man amila, barang siapa yang beramal, minkum, di antara kalian, su'an, keburukan, bijahalatin, dengan sebab kebodohannya, tsumma taba, kemudian dia tobat kepada Allah, min ba'dihi, setelah melakukan keburukan tadi, wa aslaha, dan dia memperbaiki diri, fa innahu, maka sesungguhnya Allah ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Nah, inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Bagaimana rahmatnya Allah? Apapun dosa dilakukan hamba, kalau setelah itu tobat, menyesal, maka pasti Allah terima tobatnya. Jadi Allah bukanlah orang-orang yang tidaklah pelit seperti orang-orang kafir tadi. Mereka pelit, sombong. Kalau melihat orang miskin, maka sombongnya muncul. Allah tidak seperti itu. Justru Allah sebaliknya. Allah Maha Dermawan, siapapun datang kepadanya minta ampun, dikasih ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahmah yang dimaksud pada ayat ini, yaitu Allah menerima tobat kepada siapapun yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, menunjukkan luasnya rahmat Allah. Allah mengatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai', pada surat Al-A'raf ayat 156. Dan rahmatku mencakup segala sesuatu. Maka semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis qudsi, innallaha khalaqal khalqa, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, lamma khalaqal khalqa, tatkala sudah menyelesaikan penciptaan, kata biyadihi ala nafsih, Allah tulis dengan tangannya sendiri untuk dirinya sendiri, anna rahmati taghlibu ghadabi, bahwasanya rahmatku mengalahkan murkaku. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahkan juga dalam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang dimaksud bijahalah di sini, seseorang melakukan keburukan dengan sebab kebodohan. Apa maksudnya dengan sebab kebodohan?
Para ulama mengatakan, siapapun melakukan dosa itu berarti melakukan kebodohan. Karena orang melakukan dosa itu sama dengan membinasakan diri sendiri. Orang melakukan dosa itu kan merusak dirinya sendiri. Hati manusia ini jernih bersih. Kalau melakukan dosa, maka titik hitam muncul di situ. Kalau kita tidak istighfar, maka titik ini akan ada terus. Tapi kalau kita istighfar, taubat kepada Allah, maka akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setiap orang yang berbuat maksiat itu disebut sebagai jahalah. Dia melakukan satu kebodohan karena dia membinasakan diri sendiri, mengotori hatinya diri sendiri. Karena itu dalam Islam kita diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak istighfar. Rasulullah bersabda, "Tuba, bahagia liman wajada bagi orang yang mendapati fi sahifatihi dalam catatan amalnya istighfar katsira, istighfar yang banyak." Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Nah, maka minimal mari istighfar setiap harinya 100 kali minimalnya. Kemudian ayat 55 Allah mengatakan wa kadzalika dan seperti itulah nufassilu kami menjelaskan al-ayat ayat-ayat walitastabina dan supaya menjadi jelas sabilul mujrimin jalannya orang-orang yang berbuat dosa. Jadi supaya jelas mana yang benar mana yang salah. Maka Allah jelaskan ayat-ayat sehingga jelas siapa yang kafir, siapa yang mukmin, siapa yang masuk surga, siapa yang calon ahli neraka. Jelas semuanya. Kenapa? Sudah dijelaskan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ini kalau dibaca walitastabina sabilu. Bagaimana kalau dibaca sabila? Nah, perhatikan, terjemahnya berubah. Walitastabina dan supaya engkau wahai Nabi Muhammad menjadi jelas. Jelas terhadap apa? Terhadap sabilal mujrimin, jalannya orang-orang yang berbuat dosa. Jadi Allah menurunkan ayat Quran kepada Nabi Muhammad supaya apa? Supaya Nabi Muhammad tahu jelas siapa yang salah, siapa yang benar. Maka setelah turun ayat Quran, keyakinan Nabi terhadap Allah, terhadap agama Allah semakin mantap. Sehingga tidak ragu-ragu lagi untuk menyampaikan dakwah. Diingkari oleh 1.000 orang pun atau seluruh manusia di atas muka bumi pun nggak peduli. Kenapa? Sudah yakin, sudah mantap, ini saya berada dalam kebenaran. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ilallah, saya mengajak orang untuk menyembah Allah ala basiratin ana, di atas kejelasan saya ini, wa manittaba'ani, dan juga siapapun yang mengikuti saya. Nah, maka Nabi Muhammad SAW sangat mantap dengan dakwah yang beliau lakukan. Tidak ragu-ragu sama sekali. Tidak seperti sebagian orang atau sebagian pendakwah. Ketika dia menyampaikan satu dakwah, kemudian banyak yang memusuhi, akhirnya kemudian luntur dakwahnya. Karena dia ragu-ragu, lanjut atau tidak. Padahal justru ketika dakwah, kemudian banyak yang memusuhi, itu mungkin tanda-tanda bahwa dakwahnya sudah benar. Karena Rasulullah pun juga ketika dakwah banyak yang memusuhi. Tapi kalau dakwah tidak pernah ada sama sekali gangguan, nah, perlu kita koreksi diri malahan. Kenapa dakwah saya tidak ada yang mengganggu sama sekali? Satupun orang tidak ada yang mengganggu. Mungkin ada kesalahan dalam dakwah saya. Mungkin ada kesesatan yang saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Karena sunnatullah seperti itu. Setiap membawa kebenaran pasti ada saja yang memusuhinya. Ayat 56. Kul katakanlah, ini sesungguhnya aku dilarang oleh Allah an a'budu untuk menyembah alladzina tad'una barang-barang yang kalian sembah min dunillah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Qul katakanlah la attabi'u aku tidak mengikuti ahwa'akum hawa nafsu kalian. Qad dalaltu sungguh saya telah sesat. Idzan kalau begitu yaitu kalau mengikuti kalian. Wa ma ana dan tidaklah saya minal muhtadin termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah yaitu kalau mengikuti hawa nafsu kalian. Jadi ayat ini menunjukkan dalam masalah agama tidak ada kompromi antara muslim dengan kafir. Muslim jalan sendiri, punya agama, orang kafir silahkan jalan sendiri. Mereka punya agama, jangan digabung-gabungkan. Kalau digabung-gabungkan berarti melanggar ayat ini. Karena ayat ini mengatakan saya dilarang menyembah orang-orang atau Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala.
Maka dalam Islam tidak ada ajaran kaum muslim kumpul dengan orang-orang kafir di gereja doa bersama, atau orang-orang muslim diundang ke gereja pada pada hari Natalan kemudian selawatan di sana, tidak ada. Ini satu ajaran yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang itu mungkin nggak pernah mengaji tafsir seperti ini sehingga nggak ngerti bahwa itu adalah apa? Satu kesalahan. Dalam banyak ayat Allah menunjukkan hal yang seperti itu. Misalnya ayat yang gampang saja lah. Semua kita mungkin sudah hafal surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Wahai orang-orang kafir, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, kalian juga tidak menyembah apa yang saya sembah, dan saya tidak mungkin menyembah, tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Nah, jelas sendiri-sendiri, nggak bisa digabung-gabungkan. Menggabungkan antara agama itu berarti melanggar ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan semua agama sama itu berarti melanggar ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini, qul la attabi'u ahwa'akum, saya tidak mau mengikuti hawa nafsu kalian, itu turun gara-gara orang-orang kafir itu menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tawarannya kelihatannya bagus. Mereka mengatakan, "Hei Muhammad, kamu punya Tuhan, kami punya Tuhan. Kamu dengan kami ini masih kerabat. Kita sekarang damai saja. Setahun kita bareng-bareng nyembah Tuhan kamu, nyembah Allah. Nah, setahun lagi kamu sama kami nyembah Tuhan-Tuhan kami, Lata, Uzza, Manat, dan sebagainya." Nah, kata Allah, "Qul la attabi'u ahwa'akum." Jawablah, saya tidak akan mengikuti hawa nafsu kalian. Kalau saya ikuti berarti saya sesat. Nah, sama juga mereka undang kita, ayo ke gereja, ini Natalan nih. Maka diundang ke gereja untuk apa? Selawatan di sana. Katakan, la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idzan. Saya tidak mau mengikuti hawa nafsu kalian. Saya sudah sesat kalau begitu. Ya, mestinya begitu. Jelas dalam masalah agama. Kalau masalah dunia silahkan gabung sama orang kafir, tidak ada masalah. Dalam satu RT ada muslim, ada kafir. Nah, kemudian ada jadwal ronda misalnya. Kemudian di situ ada muslim, ada kafirnya, ronda bareng. Silahkan, tidak ada masalah, tidak dilarang. Ini masalah dunia saja. Tetangga kita kafir, dia punya warung, punya toko. Kita beli kepada tetangga kita yang kafir. Silahkan, tidak ada masalah, tidak ada larangan. Karena itu hanya masalah dunia saja. Kemudian ayat 57 Allah mengatakan, "Qul, katakanlah, inni sesungguhnya aku ala bayyinatin, di atas penjelasan mir Rabbi, dari pemeliharaku. Wa kadzabtum, sementara kalian mendustakan bihi, terhadap penjelasan tersebut, terhadap kebenaran tersebut. Ma indi, tidak ada pada saya, ma tasta'jiluna bih, apa yang kalian minta segera terhadapnya." Maksudnya siksa. Siksa saya tidak punya, yang punya siksa Allah. Inilah hukmu, tidaklah hukum itu, tidaklah keputusan itu, illa lillah, kecuali milik Allah. Saya bukan yang memiliki keputusan. Yaqdil haqqa, Allah itu akan menetapkan kebenaran. Atau yaqussul haqqa, Allah itu menjelaskan kebenaran. Wahwa, dan dia Allah itu khairul fasilin, sebaik-baik zat yang memberikan keputusan. Jadi ketika orang-orang kafir minta supaya segera diturunkan siksa. Hei Muhammad, kamu katanya mengancam kami, kalau kafir ada siksa. Kalau kafir ada siksa, mana siksa? Siksa tolong dikirim sekarang, gak usah nanti-nanti. Kalau memang kamu benar, buktikan bahwa kamu itu betul-betul Nabi dengan cara turunkan siksa sekarang. Maka kata Nabi SAW, saya tidak memiliki siksa. Siksa itu di tangan Allah, bukan di tangan saya. Maka ayat ini semakna dengan surat yang lain, Al-Ankabut ayat 53. Allah mengatakan, wa yasta'jilunaka bil 'adzab, dan mereka minta segera kepadamu untuk diturunkan siksa. Kata Allah, walaula ajalun musamman laja'ahul 'adzab. Kalau bukan karena sudah ditentukan waktunya oleh Allah, pasti siksa akan datang kepada mereka. Jadi Allah itu sudah menentukan waktu. Untuk umat-umat terdahulu, begitu mereka mendustakan Nabi, langsung dikirim siksa, habis sudah tumpas. Itu untuk umat-umat terdahulu. Tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad adalah ummatun marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah. Sehingga ketika Nabi datang, mereka membantah Nabi, Allah tidak langsung kirimkan siksa.
Tapi Allah kasih tunda. Barangkali tidak diturunkan siksa, mereka bisa mengambil pelajaran, akhirnya beriman. Barangkali nenek moyangnya kafir, tapi anak-anaknya Muslim. Bapaknya nggak pernah mau ke masjid, tapi anak-anaknya mau TPA ke masjid. Nah, maka tidak langsung disiksa oleh Allah. Karena kalau semuanya disiksa oleh Allah, ya berarti sudah nggak ada kesempatan lagi untuk masuk Islam. Baik mereka maupun anaknya maupun cucunya maupun siapapun juga. Tapi untuk umat Nabi Muhammad tidak seperti itu. Allah kasih rahmat, Allah kasih tunda sehingga tidak langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan yaqtil haqqo. Allah itu memutuskan kebenaran. Semua yang diputuskan oleh Allah adalah semuanya kebenaran. Termasuk tadi umat Nabi Muhammad secara khusus tidak langsung dikasih siksa. Tidak langsung diturunkan siksa yang menumpaskan mereka, tidak. Tapi ditunda sampai nanti hari kiamat. Kalau mereka masih kafir sampai mati, nah baru nanti akan dapat siksa besok di hari kiamat. Ini satu keputusan yang benar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, "Qul katakanlah, lau anna indi, kalaulah bahwasanya ada pada saya, ma tasta'jiluna bihi, apa yang kalian minta segerakan tadi, yaitu siksa tadi. Laqudiyal amru, sungguh telah diselesaikan urusan baini wa bainakum, antara saya dengan kalian. Wallahu a'lam, dan Allah itu lebih mengetahui bidzalimin, terhadap orang-orang yang zalim." Jadi maksudnya, kalau siksa itu di tangan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad mengatakan, maka siksa sudah langsung saya turunkan sekarang, nggak usah nunggu besok. Kalau siksa di tangan saya, kenapa? Kalian memang sudah berhak disiksa. Saya datang membawa kebenaran. Kalian tidak mau menerima, malah mengejek, malah menolak. Nah, orang-orang seperti ini, orang-orang sombong seperti ini pantas untuk dikasih siksa. Maka kalau siksa di tangan saya, langsung saya turunkan. Nggak usah nunggu besok, nggak usah nunggu kiamat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Allah memiliki sifat saburun, maha sabar, syakurun, maha bersyukur, yaitu membalas yang sedikit dengan balasan yang banyak, ya. Salah satu sifat Allah adalah apa? Sabar, maha sabar, syakur, maha syukur. Tapi sifat Allah sabar atau sabur itu apakah ada dalam Quran? Nah, kita cari. Ternyata tidak ada sifat Allah sabur yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, mungkin dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita cari sebentar. Karena dalam Asmaul Husna, ya, yang kita hafalkan dan dihafalkan di TPA, sabur itu salah satu nikmat Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sifat Allah salah satunya as-sabur, maha penyabar. Diriwayatkan Tirmidzi, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim, tapi kata Syekh Albani derajatnya dhaif. Baik, ala kulli hal, itulah yang dimaksud ayat ini, yaitu Allah tidak segera menurunkan siksa karena kebijaksanaannya, dan itu akan diberikan siksanya besok pada waktu di hari kiamat. Ayat terakhir pada pertemuan kali ini, Allah mengatakan wa indahu, dan hanya bagi Allah mafatihul ghaib, kunci-kunci keghaiban. La ya'lamuha, tidak mengetahuinya, illa huwa, kecuali dia Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri, dan Allah mengetahui apa saja yang ada di darat, wal bahri, dan laut. Contohnya apa? Nah, contohnya, wa ma tasqutu, dan tidaklah jatuh min waraqatin, satu daun, illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Satu daun Allah tahu. Semua daun Allah tahu. Kalau kita satu pohon taluk disuruh menghitung berapa daun jatuh, wis mumet sudah. Baru satu pohon itu. Karena pohon taluk memang daunnya kecil-kecil dan banyak yang rontok pada setiap harinya. Suruh ngitung satu sudah susah itu. Tapi Allah tanpa susah-susah ngitung sudah mengetahui siapa yang jatuh, berapa yang jatuh, di mana jatuhnya, kapan waktunya, semuanya Allah tahu. Wala habbatin, tidak pula biji, fi dhulumatil ardi, pada kegelapan-kegelapan bumi, wala radbin, tidak pula sesuatu yang basah, wala yabisin, tidak pula sesuatu yang kering, illa kecuali fi kitabim mubin, di dalam catatan yang nyata, di dalam kitab yang nyata. Yang dimaksud kitabim mubin ini adalah apa? Al-Lauhul Mahfuz.
Jadi ada 3 nama untuk Lauhul Mahfuz. Yang pertama Al-Lauhul Mahfuz. Yang kedua Ummul Kitab. Yang ketiga Kitabim Mubin. Ini maknanya sama, yaitu adalah Al-Lauhul Mahfuz, satu catatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa melihatnya kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja, di antara para malaikat-malaikatnya. Kemudian dalam ayat ini disebutkan mafatihul ghaib, kunci-kunci keghaiban. Apa saja kunci-kunci keghaiban ini? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan dalam hadis yang sahih apa itu kunci-kunci keghaiban. Beliau mengatakan mafatihul ghaibi khamsun. Kunci keghaiban ada 5. Yang pertama, tidak mengetahui, yang 5 keghaiban itu tidak mengetahuinya selain Allah. Yang pertama adalah tidak ada seorang pun mengetahui apa yang terjadi esok hari selain Allah. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim-rahim ibu selain Allah. Nah, bagaimana dengan USG itu? Sekarang dengan USG dokter tahu ini janin laki, ini janin perempuan. Nah, maka jawabnya adalah pengetahuan dokter dengan USG itu tidak mutlak benar. Kadang dia mengatakan laki, ternyata keluar perempuan. Kadang mengatakan perempuan, keluar laki-laki. Meskipun jarang, tapi kan kadang-kadang tidak tahu juga kan. Anggaplah tidak ada dokter yang salah dengan USG-nya. Tapi mereka tidak mengetahui hakikat janin. Apakah janinnya ini nanti kulitnya hitam atau kulitnya putih? Apakah hidungnya mancung ataukah hidungnya pesek? Apakah dia cacat ataukah sehat selamat? Tidak ada yang tahu. Maka sudah benar kata Nabi di sini, tidak ada yang mengetahui dalam rahim selain Allah. Kemudian yang ketiga, tidak ada yang mengetahui kapan terjadi kiamat selain Allah. Yang keempat, tidak ada seorang nyawa tahu di tempat mana dia akan mati. Kita semuanya nggak tahu matinya besok di mana. Tapi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kelima, seseorang tidak tahu kapan datang hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Ini hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar. Inilah yang menjelaskan mafatihul ghaib, kunci-kunci keghaiban. Ada 5. Apakah ini disebutkan dalam Al-Quran? Ada. Ya. Mari kita lihat di dalam Al-Quran pada surat apa? Nah, ini dilihat di sini, Pak. Ini bahas ini untuk mencari. Kemudian fil Quran, dalam Al-Quran. Nah, tulis ayatnya di sini. Ternyata Allah sebutkan pada surat Luqman ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah saja yang mengetahui kiamat. Wa yunazzilul ghaith. Allah menurunkan hujan. Wa ya'lam ma fil arham. Allah mengetahui apa yang ada dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Nafsu atau jiwa tidak akan tahu apa yang dia lakukan besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jiwa tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir. Allah Maha mengetahui, Maha khabir, Maha banyak beritanya. Nah, inilah surat Luqman ayat 34. Ini menafsirkan surat Al-An'am ayat 59. Nah, maka saya tambahkan di sini tafsirannya. Surat Luqman ayat 34. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tafsir ringkas untuk ayat-ayat yang kita baca pada pertemuan kali ini, yaitu surat Al-An'am ayat 53 sampai 59 pada mushaf Al-Quran halaman 134. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Sisa waktu untuk soal jawab.